Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang qiraat. Pengertian qiraat yaitu memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perjanjian antara keduanya pada waktu akad dibagi 2 atau 3. Menurut pengertian syar'i, yaitu akad yang diharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha, sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya. Rukun dan syarat qiraat. Rukun qiraat antara lain sihat, yaitu ijab dan qabul dengan ucapan apa saja yang membawa makna qiraat atau bagi hasil, karena yang menjadi maksud adalah makna, sehingga boleh dengan ucapan yang menunjukkan akad. Dua pihak yang berakad, yaitu pemilik modal dan pekerja. 3. Harta dalam akad qiraat. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Syarat pertama berupa uang, yaitu yang sudah dicetak atau belum yang terbuat dari emas dan perak berupa uang dirham atau dinar yang murni. Syarat kedua, hendaknya modal diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya untuk menghindari jahalah atau ketidaktahuan terhadap keuntungan. Syarat yang ketiga, harta yang diqiraatkan diketahui oleh pemilik. Syarat keempat, hendaknya harta diserahkan kepada pekerja dan dia bebas berbuat dan bertindak. 4. Pekerjaan ini disyaratkan harus dipekerjakan dalam perdagangan, dan bukan semua pekerjaan bisa diqiraat. Yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan didapat dengan cara menekuni satu keahlian. 5. Keuntungan. Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi untuk pemilik modal dan pekerja dan tidak dibolehkan pada syarat untuk pihak ketiga, karena pemilik modal mengambil keuntungan. Syarat-syaratnya antara lain. 1. Qadar. Pinjam itu harus diketahui dengan timbangan atau bilangan. 2. Jika barang dipinjam itu berupa binatang, maka harus diketahui sifat dan umurnya. 3. Pinjaman itu hendaknya dari orang yang memangsa memberikan pinjaman. Macam-macam qiraat. 1. Kredit. Kredit canda kula ialah pinjaman modal yang diberikan kepada para pedagang kecil dengan sistem pengambilan sekali dalam seminggu dan tanpa tanggungan atau jaminan. KPR. Kredit pemilikan rumah, bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Bank menyediakan fasilitas berupa perumahan dari yang bertipe sederhana hingga mewah. 3. KMPK. Kredit modal karya permanen, dilaksanakan baik oleh negara maupun bank swasta. Prosedur qiraat. 1. Pinjaman harus melalui penerimaan ijab atau qabul, sehingga ketika pihak peminjam menerima pinjamannya, maka ia menjadi penanggung jawab. 2. Jika barang pinjaman itu masih tetap seperti waktu dipinjamkan, maka harus dikembalikan dalam keadaan semula. 3. Pengangkutan uang atau barang untuk pembayaran uang itu tidak terjamin keamanannya, maka pembayaran boleh dilaksanakan
di luar ketentuan semula sesuai dengan kehendak yang meminjamkan. 4. Pihak yang meminjamkan diharamkan mengambil riba dalam pinjaman tersebut. Hikmah akhirat. Hikmahnya antara lain: yang pertama, terwujudnya tolong-menolong. 2. Salah satu perilaku ibadah yang mendekatkan diri kepada rahmat Allah. Yang ketiga, bagi yang mengkhiratkan akan diberikan pahala dan kemudahan oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. 4. Terciptanya kerjasama pemberi modal dan pelaksanaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan dan memperkembangkan perekonomian umat. 5. Terbinanya kepribadian yang ta'aruf, rasa dekat antara keduanya. 6. Yang memberikan pinjaman modal akan mendapatkan keunggulan pahala hingga 18 kali lipat, bisa dibandingkan dengan sedekah dengan 10 kali. Terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum